Baik, Bapak dan Ibu, kita kita mulai. Ini tentang kompetensi tata usaha negara ini. Eh, Juga kemarin ya, saya kemarin ngelihat peradilan agama nggak muncul, peradilan pidana beberapa kali, perdata sudah pasti, lalu Mahkamah Konstitusi, tadi yang itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan pola soal seperti yang barusan yang akan dilihat dan Bapak juga lakukan itu memang pola yang mudah-mudahan akrab dengan Bapak dan Ibu karena sudah terbiasa melihat soal gitu ya kan. Istilah objek dalam sengketa tata usaha negara ada basicing, ada undang-undang, ada tanah, ada putusan pengadilan dan first take. Ya sebetulnya eh, semuanya bisa dimaknai objek ini, kecuali first take gitu ya. Tapi istilah yang paling tepat sebagai objek sengketa yang masuk ke tata usaha negara, bukan tata negara, itu memang base checking, karena itu yang akan diproses gitu ya kan. Yang mana putusannya nanti bukan hanya putusannya cuma dikabulkan atau ditolak. Karena base checking sifatnya seperti itu. Yang kedua, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan. Nah, ini apa? Bicara kewenangan. Ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah, karena yang di sana ada istilah penggugat, ada tergugat, ada locus delicti, lalu ada juga apa? Locus itu tempat ya. Lalu kejadian sifatnya juga ada gitu. Maka yang kita lihat gugatan di mana kedudukan hukum dalam pengertian kedudukan di sini kediaman, bukan kedudukan hukum dalam pengertian legal standing gitu ya, kedudukan kediaman ya, gitu kan. Maka di mana posisi yang tergugat, disitulah yang akan diajukan, karena dia yang paling punya kepentingan gitu kan. Terus di bawah naungan posisi dalam pengertian kediaman, karena ini beda kalau kita mengalami perbuatan hukum misalnya kayak kecopetan gitu ya, barang yang hilang, maka tempat kejadian perkara menjadi posisi yang paling penting. Eh, Fungsi tergugat walaupun tidak apple to apple tapi bisa dimaknai tempat kejadian perkara di mana posisi juara bertahan. Anggaplah tergugat itu juara bertahan gitu kan. Maka diletakkan dalam posisi yang seperti itu. Jadi kalau penggugat sama tergugat tempatnya satu kota ya jelas di kata kuncinya tergugat gitu loh. Atau sebaliknya jangan dilihat sisi penggugat, penggugatnya tinggal di kota Surabaya, sementara tergugatnya di kota Malang misalnya. Maka harusnya di pengadilan negeri Tun Malang. Selanjutnya, hmm, tenggang waktu. Ada pemaknaan tenggang Bapak dan Ibu, ada yang bicara tenggat. Due to itu bicara tenggang gitu loh. Jadi ada proses tenggang. Kalau tenggat itu eh, apa titik akhir. Tenggang itu ada prosesnya, misalnya 3 kali 24 jam menuju hari ketiga itu tenggang. Kalau tenggat itu tenggat gitu ya. Itu dia pada posisi cut off-nya. Tenggang waktu bagi para pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas keputusan peradilan tun adalah ini hampir sama dengan peradilan-peradilan lain gitu kan.
90 hari sebetulnya sejak prosesnya diregistrasi. Eh, Beda pengadilan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi dengan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau dimaknai 90 harinya itu maka sejak didaftarkan diterima dia sudah menjadi nomor perkara. Sementara di Mahkamah Konstitusi dia tidak otomatis jadi nomor perkara. Jadi ada prosesnya lain. Itulah sejak diterima masih ada waktu bisa bisa paling lama 2 minggu. Tapi itu udah cukup lama gitu ya, karena alasan kekurang lengkapan berkas gitu ya. Nah, maka dia atau para pemohon atau penggugat eh, akan punya waktu lebih kalau di Mahkamah Konstitusi. Mengingat beda beda waktu yang notabene yang satu putusannya individual dan konkret di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, sementara di Mahkamah Konstitusi bisa individual, bisa kelompok, nah, tetapi persoalannya persoalan yang abstrak. Nah, karena yang ditembak itu norma, bukan implementasi norma. Kalau pengadilan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya itu adalah mengenai implementasi norma. Kecuali judicial review yang terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kalau Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apa 90 hari. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di peradilan tun? Nah, jadi kalau kita bicara peradilan tun, maka temannya peradilan eh, militer, temannya lagi peradilan pidana dan peradilan perdata, gitu loh. Ini juga tidak menutup kemungkinan polanya hampir sama, polanya juga akan melihat apa ya istilahnya, bagaimana mekanismenya di ranah peradilan yang lainnya. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan tun yang disengketakan. Ini yang dimaknai sesuatu yang sifatnya akan menjadi objek. Jadi kalau nggak ada surat keputusan dari pejabat tun yang disengketakan itu kecil kemungkinan, bukan kecil kemungkinan, salah objek, error in objecto, dan biasanya putusannya ya pilihannya cuma dua, ditolak atau dikabulkan. Selanjutnya, PT Tun berkedudukan di ibu kota kabupaten dan provinsi, ibu kota kabupaten dan pemerintahan kota, ibu kota eh, provinsi dan pemerintahan, yang terakhir pemerintahan. Kalau dimaknai linier seperti ini, memang terlihat semuanya benar. Tetapi tetap ada tingkatan-tingkatan seperti di positioning pengadilan agama, ya kan? Ada pengadilan agama tingkat eh, apa yang paling ini kabupaten atau kota, ada pengadilan provinsi, ada juga di ibu kota negara, ibu kota kabupaten dan provinsi, ya bisa juga ibu kota provinsi dan pemerintahan, ya semuanya bisa dimasukin karena satu sama lain saling melengkapi. Ada PN Tun, ada PT Tun, nah, gitu loh. Ada Mahkamah Agung Tun, gitu kan. Walaupun agak janggal kalau kita bilang Mahkamah Agung Tun, gitu kan. Karena Mahkamah Agung punya kamar-kamar sendiri, salah satunya adalah kamar tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara yang dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa, nah
Ini udah beberapa kali di apa ya, eh, istilahnya dilakukan perubahan. Istilahnya bisa dimaknai amandemen, bisa dimaknai adendum gitu ya. Tapi lebih tepatnya ini dimaknai perubahan. Nah, ini soal-soal kayak gini ya, Bapak dan Ibu, relatif nggak nggak sedikit gitu loh. Ada aja. Kita memang orang hukum, tapi saya yakin kok ya, saya yakin sekali Bapak dan Ibu bukan tipe orang yang punya perbendaharaan pasal pasal yang favorit ya. Jangankan nggak semua, tapi yang favorit aja pasal favorit, lalu nomor undang-undang dan tahunnya gitu ya kan. Jangan-jangan kalau nggak nonton berita undang-undang pemilu atau udah mau tahun pemilu, Bapak dan Ibu nggak tahu tuh undang-undang pemilu, undang-undang 7 tahun 2017, ya kan? Walaupun kita orang hukum, tapi secara umum ternyata. Tapi Bapak dan Ibu, pola-pola yang seperti ini muncul, nah, ya kan? Nah, atau nanti bisa jadi yang sering sekali tuh eh, ini bisa muncul, bisa enggak nih Bapak Ibu. Yang sering muncul tuh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kayaknya ya eh, salah satu eh, apa ya, anatomi tubuh dalam konteks legal drafting itu yang relatif punya pengaruh luar biasa. Dan undang-undangnya itu juga udah dilakukan perubahan terhadap perubahan. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu ingat gitu ya, yang begini-begini nih. Nanti tentang undang-undang pengadilan negeri misalnya, terus peradilan agama misalnya, peradilan pajak misalnya, atau PHI itu hubungan industrial misalnya. Bisa jadi apa namanya, pengadilan sengketa perikanan misalnya. Nah, itu kan jadi banyak tuh. Di Mahkamah Agung aja banyak. Di Mahkamah Konstitusi aja undang-undangnya sudah perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, itu kan ya, jangankan Bapak dan Ibu, bahkan orang MK saja kalau ditanya belum tentu juga memahami sudah berapa kali undang-undangnya gitu kan. Atau lebih aman kalau dari sudut Bapak dan Ibu, undang-undang Kementerian Negara misalnya. Bapak dan Ibu tahu nggak undang-undang Kementerian Agama, Negara gitu loh. Nah, ini lalu inline-nya ke pasal berapa di Undang-Undang Dasar yang terkait dengan Kementerian Negara, kan Bapak dan Ibu nih konteksnya Kementerian Negara nih. Oke, nah ini soal yang kalau benar Bapak dan Ibu dapat bonus ini. Kalau salah ya mudah-mudahan nggak salah banyak dengan pola yang seperti ini gitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan karena sering diulang dan melihat, mudah-mudahan polanya juga seperti itu. Alat bukti dalam peradilan tata usaha negara menurut pasal 100. Nah, alat bukti itu banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya juga yang sesuai dengan BW, Burgerlijk Wetboek van Strafrecht. Burgerlijk Wetboek, BW maksud saya. Itu juga sama. eh, Secara umum sama, tapi ini lebih mengedepankan pada konteks undang-undang TUN. Ya. Surat dan tulisan, keterangan ahli atau saksi, pengakuan dan apa itu pengakuan dan pengetahuan hakim ini masuk kategori yang namanya jus curiae novit. Lalu pengakuan dan pengetahuan jaksa. Nah, kalau kalau soal-soal kayak gini nih Bapak dan Ibu kayaknya dejavu deh. Ini tambahan tapi menurut saya nih oke juga nih dengan adanya penambahan-penambahan seperti ini gitu ya. Nah, padanan yang paling pas, tapi bisa jadi nih Bapak dan Ibu konteksnya malah di antara C dan E benar, maka pilihannya C gitu loh. Ada juga yang
terjebak pada hal tersebut. Karena ini, wah ini soal dua soal yang notabene berbeda atau malah bisa diperrumit lagi pengecoh soal misalnya nanti eh, surat dan tulisannya nggak ada dimaknai keterangan ahli saja. Lalu dikecohkan dengan pengakuan dan pengetahuan hukum hakim. Nah, dicari bisa jadi malah pengakuan hakim gitu ya kan. Nah, itu kan soal yang ngecoh gitu ya kan. Benar tapi disarukan sehingga dia seolah-olah jadi nggak benar. 1320 ini. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan atau dalam pemeriksaan tersebut penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan melengkapi dalam jangka waktu. Ini yang bicara jangka waktu ini agak-agak riskan dan rawan gitu ya. Inilah yang dikenal di tata usaha negara yang namanya dismissal process. Ketika proses dismissal itu diberikan semacam perjalanan sampai beberapa saat, dikasih waktu tadi ya, salah satunya adalah 30 hari. Nah, bisa nggak melakukan perbaikan? Bisa-bisa aja. Nasihat hakim nggak dipertimbangkan oleh para penggugat maupun tergugat, bisa-bisa saja. Kan saran dari hakim itu juga bukan saran yang harus wajib diakui. Seperti di pengadilan agama, ya hakim akan memberikan semacam apa ya masukan dan nasihat gitu kan. Tolong jangan bercerai lah gitu kan. Karena ingatlah yang bagus-bagus, ingatlah masa dulu karena kayaknya ini bukan sesuatu yang sangat prinsip misalnya. Jadi karena sudah kekeh ingin bercerai gitu ya kan, ya udah nasihat hakimnya ya walaupun benar kayak apa ya nggak digubris gitu ya. Karena ini juga salah satunya. Menurut pasal 62, jika di dalam rapat permusyawaratan dinyatakan gugatan tidak termasuk sengketa tun, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah itu kan. Ini yang dinamakan dismissal proses. Jadi dismissal proses itu memutus mata rantai proses pemeriksaan di dalam persidangan yang begitu panjang. Karena alasannya apa? Hakim dianggap sudah mengetahui gitu loh. Ius Kurianov tadi gitu. Nah, kalau sudah ternyata diputus cepat, itu bisa dilakukan perlawanan. Pemohon menggugat saya nggak masuk ke sidang selanjutnya nih, kok udah baru sidang ini sudah diputus saja gitu loh. Kenapa nggak nunggu misalnya eh, pembacaan keterangan ahli dan keterangan saksi, kok langsung diputus di fase perbaikan gitu ya kan. Saya kan juga pengen melihat perkara saya itu berlanjut gitu loh. Memang ini nambah waktu tapi setidaknya pengen gitu. Oh, persoalan saya itu persoalan yang penting. Banding dan kasasi ini upaya yang sifatnya mengajukan ke level-level, termasuk peninjauan kembali dan herziening. Lah penolakan, kalau sebatas penolakan tidak diikuti dengan konsep perlawanan, maka penolakannya dianggap nerima gitu. Jadi inkrah van bewegde pada saat eh, diputus oleh majelis hakim di level manapun. Selain diberi keterampilan untuk memperbaiki gugatan, ternyata penggugat juga belum melengkapi. Maka ini udah dikasih tahu nih, tolong dilengkapi. Karena kalau nggak lengkap itu akan pengadilan dengan versi apapun akan mengeluarkan akte kekurang lengkapan berkas perkara. Kalau di kepolisian, di ke di kejaksaan nanti bisa P19, P21 gitu istilahnya. Nah, gugatan tidak dapat diterima. Bisa jadi karena obskur gitu ya kan.
obscure libel, gugatannya saru-saru gimana, karena yang dituntut apa yang diminta apa, yang nuntutnya apa gitu loh. Ini jadi nggak jelas gitu kan, maka gugatannya tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa ada gugatan tidak diterima atau gugur. Nah, ini biasa kalau gugur nih, para pihak nggak hadir secara apa ya, eh, baik online atau offline yang tentu ditentukan. Itu terkesan bahwa apa ya, para pihak eh, tidak menghormati lembaga peradilan. Gitu. Kalau putusan tidak dapat diterima atau konteksnya gugur. Gugatan ditolak atau dikabulkan ya ini tergantung eh, Bapak dan Ibu bisa mengkonstruksikannya sebuah hal itu jadi terlihat lebih rapi, bukan terlihat lebih keren atau eh, terkesan cerdas gitu loh, rapi sesuai dengan hukum acara. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengajukan gugatan ataupun permohonan, maka pelajarilah hukum acaranya dulu. Gitu loh. Sehingga bisa lebih fokus untuk membuat permohonan. Karena permohonan yang dibuat tidak dengan keseriusan masuk kategori vexatious request. Bapak dan Ibu bisa dituntut balik untuk melakukan eh, hal-hal yang sifatnya enggak seperti itu. Setelah putusan pengadilan, tata usaha negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah van beweegde. Namun tergugat tidak bersedia melakukan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan. Nah, gitu loh. Misalnya ada sengketa seseorang ya eh, dikatakanlah diberhentikan secara tidak hormat. Lalu dia kalah gitu ya kan. Nah, dia nggak terima tuh. Nah, karena harusnya dieksekusi putusannya, dia nggak terima. Maka terhadap pejabat bersangkutan dapat dikenakan tugasnya jurusita, jaksa gitu ya kan, itu salah satunya melakukan upaya paksa karena negara memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu untuk dilakukan tindakan pemaksaan atas nama negara gitu loh. Tapi bukan brutality dan juga apa ya, ya kekejaman lah gitu ya. Ini harus menjadi ukuran gitu ya. Atau menghadirkan banyak orang yang sebetulnya nggak perlu gitu loh. Nah ini cara-cara pertama persuasif dulu sih. Mengumumkan di media nasional gitu kan. Yang sudah kerjasama tentunya baru dilakukan upaya paksa, upaya paksa. Nah disitulah letak hak hak eksekutorial. Ada upaya paksa. Jadi segera Anda harus dikosongkan gitu loh. Anda harus apa ya? Di ya tadi dipaksa untuk mengikuti putusan pengadilan karena putusan pengadilan itu punya marwah. Walaupun terkesan putusan pengadilan yang lagi hit sekarang seolah-olah putusan pengadilan itu mengandung banyak sesuatu yang bersifat etika dan konflik of interest, putusan nggak pernah salah Bapak dan Ibu. Gitu loh. Putusan tetap benar, tetapi tata cara pelaku-pelakunya itu yang boleh dikritisi. Itu salah satu saya nulis buku tentang itu. Oke, nomor berapa? Nomor 13.
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara dari basicking tadi ya. Gitu. Ya itu. Nah ini kadang-kadang suka menjebak nih kata-kata semuanya benar. Kok bisa sama ya? Kadang-kadang yang membuat kita agak-agak payah itu bisa banyakan yang benar gitu lah. Seolah-olah gitu ya. Nah, atau teman-teman malah berpikir, aduh, yang benar kok cuma dua gitu kan. Wah, ini kalau ada dua kembar begitu, kemungkinan dengan pola semua benar itu masuk akal Bapak dan Ibu. Gitu. Tapi juga segelintir juga ada juga yang jebak apa? Semuanya benar ternyata cuma dua doang yang benar gitu loh Bapak dan Ibu. Nah, nah, ini agak-agak menjebak. Maka di antara dua itu pilih yang paling mewakili. Di bawah ini, eh, atasnya. Dalam hal gugatan dikabulkan, ini termasuk soal tun semua ini. Dalam konteks ini tadi banyak sekali soal tunnya gitu kan. Dan ini eh, nggak nggak selalu begini polanya. Dia diacak secara liar gitu ya. Tapi juga nggak sebanyak ini juga kayaknya. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau penjabatun yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu berupa, oh ini yang atas semua benar ya, oh yang tadi sama, semua benar. Lanjut, Bapak dan Ibu, di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang didapat dalam sistem parlementer, kecuali kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala negara. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala negara. Ya, ya, ya. Maksudnya bisa jadi ada kepala pemerintahan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dia nggak murni jadi eh, kepala negara yang benar-benar kepala negara, ada kepala pemerintahan. Karena ada kepala negara juga, kepala pemerintahan juga gitu kan. Ada yang kepala negara tok, ada kepala pemerintah. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dijamin oleh Perdana Menteri. Buat negara-negara maju mungkin konsep Perdana Menteri ini oke, tapi buat negara-negara yang rentan, konsep banyak partai apalagi gitu kan. eh, Dia bisa di mosi tidak percayakan. Gampang banget itu Perdana Menteri gitu. Nah, ketika Indonesia jadi sistem parlementer, tidak ada Perdana Menteri yang memimpin itu lama sekali. Ada malah yang kurang dari 1 tahun gitu kan. Cuman 2 tahun rata-rata satu dua. Nggak ada yang 5 tahun murni. Beda sama kepala negara. Ya, lalu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diajukan oleh parlemen melalui mosi. Nah, ini mosi berat. Nah, yang ke selanjutnya eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Yang apa ini yang terakhir kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan atas nama rakyat. Ini udah nggak sesuai konsep ini di Undang-Undang Dasar. Nah, eksekutif dan legislatif sama kuat. Iya, kalau berimbang begitu. Ada juga presidennya menguasai, presiden dari partai yang sama menguasai legislatif. Nah, ini kan juga agak blunder sedikit soalnya kalau dimaknai. Tetapi idealnya atau tatanan dasar ya, jadi berbeda satu sama lain. Artinya kadang-kadang eksekutif itu jauh lebih kuat daripada eh, legislatif gitu ya kan. Jadi digoyang terus dengan
sesuatu yang namanya mosi tidak percaya, gitu ya kan. Maka sudah bisa dipastikan kedudukannya harus saling menguatkan satu sama lain. Kalau enggak, dompleng. Nah, inilah yang dimaknai bahwa apa ini prinsip-prinsip yang dibuat dalam sistem parlementer. Jadi melakukan penyiimbangan. Kalau sama, relatif saling dukung tuh. Eh, Jadi kekuatan checks and balancing di antara kekuatan-kekuatan itu dibutuhkan. Memang nggak sama persis, tapi ini yang namanya triangle konspirasi gitu. Satu sama lain kuat di posisinya masing-masing. Kalau sama agak-agak susah. Nah, biasanya kalau eksekutif dan legislatif sama kuat itu positioningnya seperti kita nih, ya kan? Partai pengusung presiden sekarang relatif jauh lebih kuat. Terlepas gara-gara pencalonan capres tertentu, posisinya sudah mulai nggak satu suara, nggak satu suara bulat gitu ya. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu berlakunya konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, kita menggunakan sistem pemerintahan. Ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan. Gitu loh. Karena sifatnya serikat, selalu identik keserikatan itu dengan konsep Prime Minister atau Perdana Menteri. Nah, dilalahnya kita juga pelaksanaan pemilu itu kita punya Perdana Menteri loh. Maka dalam apa konteks Republik Indonesia Serikat tidak mau tidak mau suka tidak suka maka berlaku hukum parlementer. Nah, kalau semi parlementer, kuasi presidensil, semi presidensil, kuasi parlementer gitu loh, maka sudah bisa dipastikan itu mengecoh aja deh. Juga Perdana Menteri ini memang idealnya kalau yang pakai sistem parlementer itu selalu ada Perdana Menteri selaku pemimpin Dewan Menteri. Pengajuan, permintaan, pemberitahuan, pemberhentian maksudnya presiden yang dilakukan oleh DPR harus memenuhi persyaratan seperti dalam pasal 7B ayat 3 Undang-Undang Dasar. Ini impeachment presiden. Nah, ini salah satu kewajiban MK untuk menyatakan bahwa presiden yang diimpeach itu harus melalui peradilan hukum, bukan peradilan politik. Yang terjadi pada impeachment yang sudah kita alami selama bangsa ini berdiri, yaitu impeachment terhadap Presiden Soekarno dan impeachment terhadap Presiden Abdul Rahman Gus Dur Wahid, gitu kan. Nah, dua-duanya harus tumbang karena kekuatan pengadilan politik. Tidak ada pengadilan hukum. Nah, pasal 7B itu, Undang-Undang Dasar itu mengarahkan bahwa MK harus jadi lembaga pemutus eh, apa namanya, pemutus impeachment tadi. Nah, ini disebutkan nih didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, didukung sekurang-kurangnya sepertiga, didukung setengah, didukung sekurang-kurangnya setengah, dan didukung sekurang sepertiga. Ini hampir sama kayak pembuatan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar di pasal 37. The Founding Fathers kita memang suka menggunakan apa sekurang-kurangnya 2/3. Jadi prinsip mayoritas itu atau tirani mayoritas itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dipersiapkan. Manakala ketika proses yang namanya musyawarah mufakat tidak terpenuhi, gitu. Maka dipersiapkan konsep-konsep yang namanya suara yang nggak bulat, gitu.
Selanjutnya di bawah ini adalah keputusan presiden di bidang legislatif. Jadi sebetulnya eksekutif, legislatif, yudikatif punya fungsi-fungsi atau sifat-sifat yang satu sama lain itu punya fungsi lembaga tertentu. Misalnya eksekutif punya fungsi legislatif di pasal 22 kan itu juga. Eksekutif juga punya nuansa yudikatif gitu loh. Misalnya PPK itu kan bisa apa pejabat pembina kepegawaian ya kan. Itu kan ketika melakukan penghukuman dalam tanda petik gitu kan. Itu fungsi-fungsi yudikatif tuh gitu ya kan. Tapi dirinya punya. Legislatif juga punya apa fungsi-fungsi eksekutif, eksekutif punya legislatif. Semuanya tiga-tiganya itu punya. Tapi memang tergantung ininya eh, variannya mana yang berat. Jadi emang yudikatif punya fungsi eksekutif dan legislatif ada tapi kecil. Sementara emang eksekutif punya legislatif jelas punya. Bagaimana sebuah undang-undang kalau tidak melibatkan keduanya? Bahkan eksekutif bisa membuat veto terhadap sebuah keberlakuan undang-undang gitu kan. Sebaliknya, legislatif juga punya veto dalam pengertian kalau dalam waktu 30 hari presiden tidak bisa memberikan apa nuansa apa akademik dan hukumnya, maka bisa dipastikan tanpa tanda tangan presiden sebuah undang-undang berlaku. Adakah yang mau di-share Bapak Ibu? Lanjut. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai tata cara untuk menjalankan undang-undang. Ini bagaimana ini skup apa ya sesuatu yang sangat empiris dan deklaratif. Eh, jadi menetapkan peraturan pemerintah sebagai tata cara untuk menjalankan undang-undang. Karena itu susduk itu peraturan susduk susunan dan kedudukan. Jadi juga nih, nah ini masih hubungannya dengan Undang-Undang P3 nih, pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi selalu lex specialis derogat lex generalis yang khusus mengesampingkan yang umum, lalu eh, posterior derogat lex priori yang belakangan datangnya akan menggantikan yang baru atau mengesampingkan lex superior derogat lex inferior. Maka undang-undang harus diterjemahkan dalam sesuatu aturan yang lebih kecil untuk menjelaskan dalam hal ini peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah juga nanti diberikan penjelasan-penjelasan seperti munculnya Permen Kumham misalnya nomor 16 itu gitu tentang analis hukum misalnya itu kan tertuang dari Undang-Undang Dasar bahkan ya kan. Lalu turun undang-undang, turun PP-nya, lalu turun lagi Permen Permen Kumham, bahkan Permen PAN juga ada juga yang terkait satu sama lain. Di bawah ini adalah kekuasaan presiden yang terkait dengan tugas selaku kepala pemerintahan. Ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Menentukan perang misalnya. Kenapa di dalam Perpu ada apa suasana kegentingan yang memaksa? Padahal kalau kita lihat pada saat Perpu Ciptaker saja, Bapak dan Ibu coba perhatikan, ada kegentingan memaksa atau enggak? Tapi itu kan menjadi ranah presiden untuk menentukan kegentingan yang memaksa tadi. Gitu loh. Beda sama pasal 12, kondisi darurat. Ah, maka sudah bisa dipastikan ketika pemberlakuan darurat sipil, bahkan darurat militer, maka ada petunjuk-petunjuk di lapangan bahwa ada perbuatan yang melawan hukum dalam tanda kutip yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok kepentingan misal gitu.
materi oh ini. Eh Kepala pemerintahan kekuasaan membuat undang-undang meliputi kekuasaan mempersiapkan, mengusulkan pembentukan undang-undang. Kekuasaan menentukan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ya. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. Kekuasaan presiden yang terkait dengan tegas selaku kepala pemerintahan dan yang adalah kekuasaan mengikat mengangkat duta dan konsul. Nah, kalau diperhatikan kekuasaan mengangkat duta dan konsul ini terkait dengan hukum internasional, ini dalam kapasitas presiden selaku kepala negara. Selanjutnya, seperti yang tertuang di pasal 20 tentang kerjasama yang ciamik antara legislatif dan eksekutif, ya, dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak angket. Yang dimaksud dengan hak angket, nah ini hak-hak DPR tuh ada hak angket, ada hak bertanya, ada hak interpelasi gitu kan, yang semuanya bisa berujung pada impeach. Ini presiden bisa digoyang begitu saja, tapi itu memang iklim demokrasi harus ada kekuasaan negara itu kekuasaan yang terbatas dan diawasi. Jadi kalau kekuasaannya tidak dibatasi dan tidak diawasi, maka ini terjadi yang namanya eh, penyalahguna. Nah, ini kalau di dalam polisi itu ada penyelidikan, ada penyidikan dari lidik ke sidik gitu kan. Lidik itu penyelidikan, sidik itu penyidikan, biar diketahui siapa yang jadi tersangkanya. Nah, ini ada perbuatan tertentu yang diendus nih. Ada perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum terhadap negara gitu ya kan. Nah, kalau sudah nanti masuk ke tahap dari penyelidikan ke penyidikan, maka ditentukan siapa yang jadi tersangka. Presidenkah atau siapapun itu dia. Maka harus masuk pengadilan hukum di Mahkamah Konstitusi. DPR juga mempunyai hak interpelasi. Nah, ini salah satu yang tadi saya bilang. Yang dimaksud dengan hak interpelasi ini, saya pernah nulis ini nih, Bapak dan Ibu, hak interpelasi. Eh, Hak untuk melakukan penyelidikan, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh protokoler, hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada Presiden tentang suatu kebijakan atau policy, hak untuk mengusulkan pemberhentian Presiden. Nah, ini semuanya berujung pada impeachment. Bahkan hak meminta keterangan, hak meminta tadi apa namanya hak angket gitu kan, mengajukan penyelidikan, hak meminta pendapat tadi gitu kan, itu juga semua ujungnya ke impeachment gitu loh. Nanti ada pertanyaan, kalau kayak gitu gimana tuh eh, apakah kedudukan presiden jauh lebih tinggi dari eh, apa DPR? Sebaliknya eh, kedudukan DPR tuh lebih tinggi daripada DPR. Konsepnya nggak kayak gitu. Trias politika adalah kekuatan yang neben atau sejajar satu sama lain. Karena dulu ada lembaga tertinggi, ada lembaga tinggi. Jadi konsepnya nggak seperti itu tuh administratif.